lainnya. Disebut dengan makro kebutuhannya besar. Disebut dengan mikro sedikit tapi esensial. Nah, jadi hal pertama adalah telur yang bagus ini mestinya tenggelam. Yang bagus, jadi yang tidak bagus itu dia akan mengambang. Bukan telur busuk. Nah itu artinya yang ini bagus, karena masih di bawah semua. Ya kan? Nah, ini kita tambahkan. Jadi ini harus dilakukan di desa-desa Pak, untuk petani-petani. Telur putih nggak apa-apa. Nah, sebetulnya idealnya ini telur bebek. Nah, tetapi udahlah mewakili telur apa saja, boleh. Nanti dilakukan di kampung-kampung bebek. Telur bebek itu harusnya ya? Iya. Asal nggak telur warna sapi juga. Ah itu. Garam. Air kayaknya kok mahal di sini. Anda. Sedikit di rumah. Nah, ini kita tambah sampai telur tadi betul-betul tidak lagi di dasar. Jadi dia mulai mengambang. Gram. Jumlah. Jadi jika dia sudah mulai mengambang, maka gram ini cukup. Jangan ditambah lagi. Nah itu. Yakin ilmu. Ini berarti seperti di laut mati. Pakai teringat juga bisa. Nah, sebetulnya kalau dekat laut juga bisa. Ya. Jadi tadi posisi telur ini begini. Sekarang dia sudah seperti ini dengan menambah garam. Oh, nanti berdiri. Ya. Oke. Bila mau kita tambah lagi sedikit. Tambah lagi sini. Gak apa-apa. Biar asin terus nanti kan. Di telur asin. Nah, jadi besok kalau masyarakat melakukan ini, cairan ini bisa dikasih juga ke tangga, jangan dibuang. Jadi satu aja yang bikin, banyak yang pakai. Iya, iya. Itu loh, siapa tahu ya garam 1 kilo ke apa, ya kan? Apalagi sekarang mahal garam. Iya, artinya apa-apa saja yang dibeli bagi petani itu mahal, sekalipun hanya ini. Nah, tapi kalau sistemnya begini bisa dilakukan, ini sangat bermanfaat dan mereka sangat senang. Nah sekarang posisinya ini udah mengambang, jadi udah tidak di dasar lagi. Lihat, nggak bayar ya. Bukan sulap, bukan sihir. Ada sulap jadi juga. Kalau tadi posisinya tergeletak begitu, sekarang sudah mulai Dia sudah bergerak. Artinya bantu ya. tinggal lurus ya. Ini tinggal tegak, tinggal lurus. Sudah. Itu. Sebentar. Oh ya. Berdiri. Jadi sekarang posisinya berdiri. Tegak, lurus, berdiri sudah. Telur bisa berdiri ya. Telur berdiri. Coba diperlihatkan Pak, biar jelas. Silakan. Difoto, mau difoto boleh? Siap. Udah. Difoto. Kalau pengen tahu berdiri yang benar, silahkan pegang Telurnya. Telurnya. Bapak ini. Telurnya masing-masing. Nah, ini ada yang belum umur ini. Bisa dipakai 50 kakak juga, ganti-gantian. Di desa-desa ya, bisa. Nah saya kira kalau ini kita lakukan inovasi kecil begini sangat manfaat masyarakat, dan inilah gunanya kita ada di sana untuk menjelaskan hal kecil, bukan hal besar, ya kan? Karena hal kecil lah yang bisa ditiru oleh masyarakat, bukan hal besar, supaya nggak kebalik. Tidak usah kita berpikir bahwa ikan lele itu harus 56 kilo, tidak usah. Kita pikirkan bagaimana singkong itu sekitar 10-15 kilo, itulah yang dibutuhkan petani, bukan yang 50 kilo. Karena besok kalau itu 50 kilo akan diminta bulu doser yang besar untuk Galinya. bukan lagi petani. Akan menjadi masalah baru. Jadi kita pikirkan yang relevan. Nah, itu. Nah sekarang ini sudah betul-betul di atas. Sudah itu dia, udah naik dia. Ngambang. Oh iya udah ngambang. Udah kelihatan toh? Artinya Ngambang, garamnya ya? sudah Udah cukup. lihat? Baru ilmu ini. Artinya begini teman-teman. Kalau teman-teman tidak pengen tenggelam di lautan, Sudah itu di atas. Garamnya cukup. Sekarang Tadi. padi yang dicuci. Jadi sebetulnya ini udah selesai tugasnya, ini tinggal makan lagi kembali. Jadi tidak ada. Bisa dimasak, disimpan lagi. Karena ini tujuannya hanya untuk mengukur berat jenis air ini. kemudian Itu mah nggak ada hasilnya. Nggak ada, hanya untuk mengukur jumlah beras bahwa berat jenisnya sudah naik. Setelah berat jenisnya naik, maka
Semua yang pasti yang tidak bernas dan yang banyak penyakit ini akan terapung semua. Oh, itu yang nggak bagus. Ini yang kita buang. Yang tenggelam makin bagus. Ya, supaya tidak ikut ditanam. Karena inilah sumber penyakit di masa yang akan datang setelah kita tanam. Untuk benih yang baik ini Pak ya, Bang ya. Iya. Ya. Bayangkan dengan keong yang bisa 2 tahun di dalam tanah, giliran ada air hidup lagi. Inilah sifat-sifat penyakit yang ada di padi ini. Makanya gudang padi yang biasa kita simpan padi bisa habis padinya kosong. Iya. Pada saat kelembapan memadai, dia menetas, hidup. Kelembapan di gudang. Dimakan semua beras, habis. Sama, ya. Itu. Nah, jadi gunanya sebetulnya ini adalah hanya untuk memastikan bahwa benih padi yang kita tanam itu adalah yang betul-betul berkualitas. Tidak menyebabkan penyakit di masa yang akan datang setelah kita tanam. Dan sangat banyak masalah. Nah, kalau ini Bapak semai, ini tumbuh. Tumbuh ya, emang benar tumbuh. Awal-awalnya bagus Pak, tapi setelah mulai padi bunting, disitulah penyakitnya. Adalah yang langsung keluar langsung putih, Ya, betul. ada apa namanya itu, ada sundep yang setelah ini langsung dipotongin ininya, semua telurnya itu ada di sini. Karena sebelum ini panen, mereka bertelur dimasukkan dulu ke sini. Itu sifat kehidupan. Makanya kalau nyamuk kita makan datang nih, dia bukan mau makan nasi, tapi pengen meletakkan telurnya. Kenapa harus di nasi? Supaya kalau dia netas, ada makanan yang akan siap dimakan. Itu hakikat kehidupan. Jadi semua telur itu akan menaruh di sini. Supaya kalau netas, ada makanan. Nah itu. Jadi dia, apa yang tadi itu, tidak sembarangan meletakkan telurnya Pak. Nyamuk tidak sembarangan meletakkan telur. Pasti dia meletakkan telurnya di makanan. Untuk memastikan regenerasi. Dia netas, ada makanan. Nah itu. Berlaku buat semua jenis Jagung benih padi. seperti itu juga. Semua pasti, semua. Jadi semua yang namanya biji. Contoh, kalau biji bayam itu masih bagus, kalaupun dia sangat kecil, pasti dia akan tenggelam. Tetapi biji aren yang begitu besar, salak, kalau dia tidak bagus, pasti dia akan terapung. Jadi untuk durian bisa ya. Semua bibit yang akan kita tanam, lakukan hal semacam ini, memastikan bahwa bibit itu adalah yang bernas. Kecuali bibit. Kalau dia tidak tenggelam, berarti tidak bernas. Termasuk bibit manusia. Harus tenggelam semua. Jadi gini Bang, izin Bang. Ya. Ini saya teringat sama orang tua saya dulu Bang. Orang tua saya dulu itu kalau mau menyemai benih kayak gini ini betul dikasih kayak gini. Cuma tanpa garam. Artinya air biasa itu, air sumur itu, ya kan? Cari yang ngambangnya aja. Air sumur, kemudian itu benih ditaruh set di situ, yang ngambang dibuang. Kehidupan yang dulu itu masih ibu, yang sekarang itu beracun semua. Kita pun beracun. Bapak saya juga merokok juga racun. Enggak, artinya dulu-dulu itu benih-benih itu masih steril, belum ada hibrid, belum ada macam-macam. Saat ini Gitu ya. Banyak racunnya ya. ya gitu. Makanya kalau dulu itu kan nggak ada istilah seperti ini, bahkan pupuk kimia pun nggak ada. Nggak pakai garam. Dulu Iya kan? nggak pakai garam. Karena memang masih dari itu ke itu benihnya. Sekarang benih kita itu kan macam-macam. Ya. Misalnya daerah mana, katakanlah Brebes, besok benihnya bisa dari Medan ke sana ditanam orang. Bisa. Karena menurut dia bagus ditanam. Ada penyakit di sana dibawa ke sini. Amburadul. Berambang saya itu dari Brebes. Ketika zaman dulu pakai air putih aja nggak apa-apa. Iya. Nah terus di sini ada garam. Artinya garam itu berperan vital seperti netralisir racun. Itu kan kita Nah, jadi Satu. Yang kedua Bang, yang kedua gini. Tanaman kena air asin biasanya kan mati Bang. Iya. Berarti habis dipisah yang bagus-bagus semua ini terus dicuci bersih dicuci gitu. lagi, baru direndam seperti biasanya. Oh gitu. Nah, jadi sebetulnya garam itu di samping memberitahu gitu supaya di samping tujuan. Jadi yang pertama sebetulnya untuk menaikkan berat jenis. Garam itu untuk menaikkan berat jenis. Itu pertama. Lagi Yang juga. kedua memang garam itu Waalaikumsalam. juga termasuk pestisida. setelah itu harus dinetralisir. Dia harus dicuci lagi Ya, itu. dicuci lagi. Berarti gitu Pak ya. Ketika ini sudah fix, sudah form yang bagus-bagus, kita pindah ke alat lain, kita cuci bersih sampai kadar gula kayak apa? Kadar Ya, dicuci asin aja yang- langsung ini kok, karena garam itu biasa, dicuci sebentar aja langsung turun dia. Iya. Kebutuhan telurnya
Kalau untuk minimal 50 kilo bang, artinya ngikutin atau seperti apa? Kalau 50 kilo, kalau Bapak mau 22 kilo dulu boleh. Metode aja itu, Tapi tetes. Pak bisa nggak langsung. Satu ember bisa nyampe keluar. Intinya itu berapapun yang akan Anda itu, yang penting telur ini posisi sudah Bisa di atas. Makanya tidak bilang tadi boleh pindah ke tetangga-tetangga. Bang. Ini tertarik sama ayamnya bang. Telurnya digoreng. Ayam belum, masih belum. Tanamnya nih. Masih tahu bibit yang bagus. Lihat magor. Nah, yang anehnya mah ini bisa jadi apa nih? Pupuk juga. Pengaruh pupuk juga. Itu cuma memilih benih supaya benihnya betul-betul bernas. Bisa jadi benih. Jadi yang dia tenggelam buat jadi benih, buat ditanam. Kopong itu yang di atas itu. Yang di atas tuh kopong. Ya, Tenggelimin aja, tenggelimin. Nah, tenggelimin. Kalau misalnya hanya air tok yang kopong benar yang tenggelam, yang ini- setengah kopong tidak tenggelam. Ya saya juga pas sama suka dilakuin begini. Kalau mau Jadi kalau dari sumbernya itu bernas ya sedikit yang terbuang. Tetapi ditambah garam itu supaya yang betul-betul yang memang bernas yang terini. memang ini Pak itu pas pengebosan suka tumbuh karena udah tanam. Iya, tapi ya Maka nanti bisa jadi penyakit pasti. Karena apa? Karena makan tertentu nggak siap. Yang tenggelam, yang bagus, yang Ya yang di atas itu yang jelek. ini yang tenggelam, yang bagus, yang bulirnya. Ya. Kalau tanya bagaimana kesehatan saudara ketika sepele ini cukup ya.